KPAI mengkritik KDM atau Kang Deddy dalam menegur si Aura. Katanya karena si Aura ini masih anak-anak, jadi dia punya hak untuk berbicara. Nih, tadi gue bacanya di sini nih yang kalian lihat aja. Tadi gue bacanya benar-benar di sini, terus gue cari ke Google. Gue mau tanya ini buat KPAI ya, emang usianya Aura itu masih terbilang anak-anak ya? Anak-anak mana yang ikut acara Take Me Out, Pak? Anak-anak mana yang ikut acara ajang cari jodoh walaupun itu settingan gitu? Serius, emang anak 20 tahun itu masih kategori anak-anak gitu, Pak? Menurut saya ya Bapak KPAI gitu ya, mending Bapak ngurusin anak-anak yang di lampu merah gitu Pak, daripada ngurusin anak-anak begini Pak, yang 1 juta aja dibilang doang gitu, sedangkan orang tuanya tuh tinggal masih di bantaran sungai yang mau digusur. Tanya anak-anak, tapi anak-anak masa iya ikut iklan pinjaman uang gitu Pak? Emang kalau anak-anak 17 tahun, 18, 19, 20 itu masih anak-anak Pak? Kalau 17 masih anak-anak, kenapa boleh dikasih SIM, dikasih KTP gitu, kenapa boleh Pak? Kan masih anak-anak. Berarti harusnya dikasih kitas Pak, bukan KTP. Giliran si Aura begitu ditegor ya, KDM-nya, Kang Deddy-nya ditegor gitu ya. Giliran ada kejadian anak-anak di lampu merah atau ada anak-anak di bawah umur yang hamil di luar nikah nggak diurusin. Emang Bapak nggak dengar ya kalau si Aura itu lagi proses mau tes di Universitas Indonesia gitu Pak? Masa iya anak mau kuliah masih kehitung anak-anak Pak? Anak-anak punya hak berbicara Pak. Hak berbicara itu jangankan untuk anak-anak Pak, untuk kita semua itu punya hak untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapat. Tapi selayaknya orang tua itu juga harus memberikan bimbingan bahwa berargumentasi yang benar itu harus disampaikan dengan bahasa yang benar, dengan mimik wajah yang benar, dengan nada yang benar, dengan konotasi bahasa yang benar. Dan berargumentasi itu harus berdasarkan fakta yang sesuai dengan belajar. Berargumentasi itu juga harus didasari dengan pemikiran, penglihatan yang objektif, juga dengan pemikiran yang diplomatis Pak. Bukan hanya untuk mengejar keinginannya agar terpenuhi, keinginan untuk wisuda, untuk foto wisuda, untuk perpisahan itu terpenuhi. Gimana sih ini bapak-bapak Komisi Perlindungan Aura Indonesia? Nggak ngerti saya Pak. Aura yang udah mau masuk kuliah aja masih dibilang anak-anak, mau masuk Universitas Indonesia masih dibilang anak-anak, bebas berbicara. Lah saya udah janda anak 1 masih remaja kali saya Pak ya. Lagi pula Kang Deddy itu bukannya benar ya Pak, tempat tinggal aja susah, gaya-gayaan mau wisuda. Rumahnya itu udah mau digusur loh Pak, udah nyaris bener-bener nggak punya tempat tinggal lagi tuh kalau digusur Pak. Masa iya masih mikirin wisuda? Ya udahlah, suka-suka Bapak KPAI aja, namanya kita beda kepala ya Pak. Namanya setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda, punya POV-nya masing-masing. Ya udahlah Pak, suka-suka Bapak KPAI aja, saya tetap setuju dengan Kang Deddy. Guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, ada beberapa tahap dalam perkembangan manusia guys. Dengarkan baik-baik. Pertama, itu masa pranatal, yaitu masa pembuahan sampai dia melahirkan. Jadi sebelum lahir dan sesudah lahir, itu pranatal, oke? Kedua, masa bayi, yaitu 0 sampai 2 tahun, oke? Lalu balita. Balita itu dari 2 sampai 5 tahun, oke? Hamil itu. Dan anak-anak itu dari 5 sampai 12 tahun, oke? Lalu remaja 12 tahun sampai 18 tahun. Dewasa itu dibagi 3 tahapan, yaitu dewasa awal itu sekitar 18 sampai 40 tahun, madya dari 40 tahun sampai ke 65 tahun, dan dewasa akhir yaitu lebih dari 65 tahun atau lansia. Oke guys, jadi perempuan kecil itu yang membantah KDM itu sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Dan dia sudah umurnya 20 tahun. Nah itu dia, udah dewasa dong, bukan remaja lagi. Kenapa kemarin saya bilang begitu? Karena diisukan dia baru 16 tahun. Dia sudah lulus tahun kemarin dan dia kerjanya untuk mengiklankan masalah pinjol, pinjaman online. Dan dia jadi marketingnya. Coba itu. Dan dia berani untuk berspeak up tapi dengan cara yang salah menurut saya. Orang berani itu bukan menentang kesalahan, karena dia di posisi yang salah. Kalau dia benar, saya akan bela dia. Oke? Karena apa? Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia dan keluarga lain yang memang tidak seberani dia gitu. Betul nggak sih guys? Anak ini jangan dikasih panggung, karena ini tidak memberikan efek positif bagi generasi bangsa lainnya. Tolong podcast, TV nggak usah ngundang orang ini, karena apa? Ini bukan contoh yang baik untuk perkembangan anak-anak kita di generasi strawberry ini. Please, pilih cara yang lebih baik lagi. Masih banyak orang yang berprestasi, bukan dia. Salam. Katanya pembangunan, tapi dikorbanin rakyat kecil. Ada pembangunan komplek, ada pembangunan komplek. Proyek-proyek ini mulai dari larangan motor, Larang apa sih? sekolah tanpa wisuda, Justru itu buat meringankan beban orang tuamu. Biaya hidup aja sulit, gaya sosokan elit. bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Pertama, itu bukan tanah kalian. Terus Kang Deddy Mulyadi juga masih baik loh ke kalian. Dikasih duit pula. Asalkan duitnya jangan lu pakai buat depo aja. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Lebih parah kalau nggak ada pembangunan lah. Rakyat kecil makin berasa ruginya. Pikir dong, kan nggak gede. Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk majuan? Atau cuma sekedar
Kalau pembangunan buat rakyatnya pakai tanah liat, terus sisanya buat beli mobil mewah dan rumah di Menteng, itu baru nyari validasi. Hari ini harga hak rumah gue digusur. Akhirnya gak ada yang jalan lagi. Ini bisa jadi rumah kalian digusur. Akta tanah ada, surat rumah ada, ini sah secara hukum. Gak bisa main asal busur. Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia. Menghargai manusia itu prinsip, tapi bukan berarti harus membenarkan semua perilaku. Respect itu bukan diminta, tapi dibuktikan. Dan ingat, suara yang disakiti bisa diterima yang paling keras. Halo guys, saya mau membalas komenan ini ya. Si teteh macan ngerasaan miskinnya. Ini orang kelihatan banget ya SDM-nya rendah. Saya sampai tua ini bekerja karena apa? Menghindari dari kemiskinan. Jangan karena kita miskin, akhirnya kita dijadikan bahan untuk dikasihani. Ya, gitu. Kalau saya harus ceritakan, dari SD gue udah cari duit guys. Ya, udah ikut orang keliling jualan. Gitu. Bahkan saya itu pernah kerja 5 tahun di Jepang. Kalian gak tahu? Saya pernah nginep di toilet umum perempuan karena jarang orang masuk ke situ ketika ada badai salju. Di sana saya itu kerja, kalau misalkan telat masuk itu dihukumnya itu seminggu harus gosok WC. Bahkan saya pernah ngeduk salju. Saya pernah ngekos juga yang sekelilingnya kayu, tidurnya ngampar sama temen. Makan aja patungan beli kroket sama ketan. Itu waktu pertama kali merantau karena kedua orang tua saya udah gak ada guys ke Jakarta. Apakah itu gak lebih dari miskin? Lebih prihatin. Tapi gue gak mau ngeluh. Aku gak mau orang itu ikut sedih karena keadaan saya, gak mau. Justru kita itu dikasih fisik yang sehat, dikasih akal, logika dan nalar yang